Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Alhamdulillah ceria semua ya nak ya siang ini. Bagus, senang melihat kalian yang sumringah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sebelumnya di sini Ibu periksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Anak, alhamdulillah hadir semua nak ya. Pertahankan untuk kehadiran kalian, usahakan lengkap terus setiap harinya. Di sini kita bertemu lagi dengan Ibu Setia yang mengambil pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah kalian tahu kita akan belajar materi mengenai apa hari ini? Apa Dani? Debat. Tepat sekali Dani. Keren, bahwa hari ini kita akan mempelajari materi mengenai debat. Di sini Ibu telah mempersiapkan media pembelajaran yaitu berupa flip chart. Silakan kalian perhatikan ke depan dan simak penjelasan Ibu ya nak ya. Ibu menyediakan flip chart ini agar kalian mudah memahami teks debat yang akan Ibu sampaikan. Pertama di sini simak ya mengenai pengertian debat. Silakan dikeluarkan buku catatannya sambil ditulis ya nak ya poin-poin penting. Debat pertama, menurut KBBI, debat itu adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Pendapat masing-masing di sini maksudnya adalah pendapat dari tim pro ataupun tim kontra. Sedangkan menurut Henry Guntur Tarigan, perlu kalian ketahui bahwa Henry Guntur Tarigan merupakan linguistik ya yang menggeluti bidang bahasa. Henry Guntur Tarigan berpendapat bahwa debat merupakan suatu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu yang didukung oleh satu pihak yang disebut pendukung dan ditentang oleh pihak penentang atau disebut tim kontra. Maka dari pendapat-pendapat ilmuwan dan KBBI tersebut dapat kita simpulkan bahwa debat adalah adu argumentasi antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk dari sudut pandang yang berbeda dan untuk memenangkan pendapatnya masing-masing. Dan sejauh ini paham ya nak ya mengenai pengertian debat? Selanjutnya tujuan dari debat. Apa sih Bu tujuan dari debat ini? Nah, tujuan dari debat itu ialah meyakinkan atau memperdengarkan pendapat-pendapat yang berbeda, dan di akhir perdebatan itu antara kedua belah pihak ini menghargai pendapatnya masing-masing. Maka debat yang berlangsung itu harus secara sehat. Selanjutnya itu struktur debat. Jadi dalam debat itu harus ada struktur yang tersusun. Pertama ada pengenalan. Pengenalan di sini moderator bertugas untuk memperkenalkan masing-masing pihak, baik itu tim pro diperkenalkan satu persatu, lalu tim kontra diperkenalkan satu persatu. Yang kedua ada penyampaian argumen. Penyampaian argumen sebelum debat dilakukan, maka pertama-tama masing-masing kedua belah pihak ini menyampaikan argumennya secara umum, secara global terlebih dahulu. Setelah menyampaikan argumen, maka struktur yang ketiga itu pelaksanaan debat. Maka pelaksanaan debat dilakukan, moderator memberi kesempatan kepada kedua belah pihak ini nak ya, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak secara adil. Dan perlu kalian ketahui bahwa moderator di sini tidak asal moderator. Moderator di sini harus menguasai topik-topik yang sedang diperdebatkan tersebut, dan moderatornya juga harus bersikap adil. Selanjutnya itu simpulan setelah debat terselenggara ya, maka dapat ditarik kesimpulan jalan tengah dari topik yang sedang dibicarakan tersebut. Dan tahap yang terakhir yaitu keputusan.
setelah ditemukan titik temunya yang berupa kesimpulan, maka dapat kita peroleh kesimpulan dari perdebatan yang telah berlangsung. Selanjutnya, kaidah kebahasaan debat. Bu, kalau debat itu bisa sembarangan nggak, Bu, menulisnya? Tidak lah ya. Jadi dalam debat itu ada kaidahnya. Yang pertama itu menggunakan bahasa baku. Ada yang tahu apa itu bahasa baku? Ya, jika kena bahasa yang bisa, mantap. Bahasa yang terdapat di KBBI bisa ya. Yang kedua, menggunakan kalimat efektif. Kaidah kebahasaan debat yang ketiga adalah faktual. Faktual di sini maksudnya adalah yang bahasa yang digunakan itu bersifat fakta, bukan mengada-ngada ya. Harus benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sambil dicatat nak ya, poin-poin penting ini perlu kalian ketahui. Sangat penting mengenai debat. Selanjutnya ada jenis-jenis debat. Yang pertama ada debat parlementer. Ada yang tahu apa itu debat parlementer? Nih, garis bawahi bagian parlementer. Biasanya parlementer ini berkaitan dengan orang-orang yang berada di parlemen, yaitu para DPR, pejabat-pejabat ya, yang sering melakukan debat parlementer ini. Yang kedua ada debat formal atau pendidikan. Nah, debat formal atau pendidikan ini biasanya jika nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan menerapkan contoh perdebatan, yaitu itu dapat dikatakan bahwa itu adalah debat pendidikan atau debat formal. Debat yang ketiga ada debat kompetitif. Ada yang bisa menjelaskan apa itu debat kompetitif? Adi, apa nak? Debat yang dilakukan tujuan kompetisi. Mantap Adi. Sudah nak ya mencatatnya? Sudah. Selanjutnya ibu menggunakan media selanjutnya, yaitu media WhatsApp. Jelas ya di belakang? Terlihat? Nah, sengaja ibu besarkan agar terlihat sampai belakang. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur dari debat. Unsur debat yang pertama ada apa? Andi? Iya, betul sekali, ada mosi. Contoh mosi. Mosi itu apa sih, Bu? Mosi itu adalah tema dari perdebatan. Ada yang bisa mencontohkan mosi bagaimana? Ya, jika apa nak? Dampak penggunaan HP di SMP 26 Bandar Lampung. Bisa. Yang kedua, unsur debat selanjutnya ada tim afirmasi. Tim afirmasi di sini adalah tim pro ya. Tim pro itu maksudnya apa sih, Bu? Tim pro itu adalah tim yang setuju terhadap mosi. Yang ketiga ada tim oposisi. Tim oposisi adalah tim, ada yang sudah membaca buku tadi malam pasti bisa menjawab apa itu tim oposisi. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Fahri apa? Tim yang tidak setuju atau menentang mosi. Mantap Fahri. Bahwa di sini adalah tim oposisi adalah tim yang menentang mosi. Biasanya tim yang menentang ini dia mengungkapkan dampak negatif apa saja yang dapat ditimbulkan dari mosi tersebut. Selanjutnya ada tim netral. Tim netral adalah tim yang tidak berpihak terhadap tim yang setuju maupun tim yang tidak setuju. Biasanya tim netral ini mencari keamanan, tidak mengambil resiko ya. Yang kelima, moderator. Pasti kalian tidak asing lagi dong dengan yang namanya moderator. Ya, betul. Pinter-pinter ya Ibu ya. Udah pada baca tadi malam bahwa moderator adalah seseorang yang memimpin jalannya perdebatan. Unsur debat yang terakhir, penulis. Apa sih penulis ini? Penulis adalah seseorang yang bertugas mencatat
mencatat pernyataan-pernyataan dari kedua belah pihak tersebut dan mencatat kesimpulan dari debat. Ya. Nah, segitu dulu ya Nak ya penjelasan dari Ibu terkait materi debat. Ibu telah menyediakan media yang berupa papan flanel yang berisi papan bertanya. Fungsinya papan bertanya itu apa sih, Bu? Nah, fungsinya di sini Ibu akan menunjuk secara acak kalian siapa yang maju ke depan, lalu bacakan pertanyaannya agar didengar teman-temannya, lalu jawabannya kalian tulis di papan tulis. Oke? Paham, Nak? Yang benar maka akan Ibu berikan nilai. Soalnya dibacakan agar teman-temannya mendengar dan jawabannya ditulis di papan tulis. Paham? Paham. Oke, Ibu lihat terlebih dahulu. Sekarang Ibu tanya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5. Absen nomor tahun berapa sekarang? 22 dikurang 5 berapa? 17. Absen nomor 17 itu ada Vina. Maju ke depan Vina. Dalam kegiatan debat, moderator layaknya seorang wasit dalam pertandingan. Untuk itu, moderator yang dipilih harus terima kasih Nak Vina. Apa jawabannya? Moderator harus adil. Apakah teman-teman semua sepakat dengan jawaban Vina? Dan bacakan ulang ya. Dalam kegiatan debat, moderator layaknya seorang wasit dalam pertandingan. Untuk itu, moderator yang dipilih harus adil. Mantap. Ibu beri tambahan nilai 5 untuk Vina ya. Vina. Terima kasih ya Nak Vina. Sudah mantap menjawab pertanyaannya. Selanjutnya di sini gantian ya, Ibu yang bertanya kepada kalian. Kalian ingin Ibu memilih kantong nomor berapa? Nomor 2. Oke, Ibu ambil nomor 2 ya. Di sini siapa yang cepat dapat menunjuk, siapa cepat maka dia yang mendapatkan nilai. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang dimaksud debat kompetitif. Tadi udah kita bahas bersama-sama ya Nak? Ya Nak ya, apa itu debat kompetitif? Siapa yang bisa menjawab? Ya Andi? Apa Nak? Debat yang bertujuan untuk sebuah kompetisi. Mantap. Jadi debat kompetitif itu adalah debat yang bertujuan untuk dikompetisikan atau dilombakan. Berhubung jamnya sudah habis, maka silakan disimpan bukunya dan lain-lain. Akan kita lanjutkan di minggu depan. Baiklah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua, alhamdulillah. Sudah rapi Nak ya, disimpan bukunya dan disiapkan untuk pelajaran selanjutnya. Alhamdulillah kalian hari ini sangat cerdas dan sangat aktif. Ibu acukan jempol. Tambah jempol kaki 2 jadi 4 ya, jempol. Ibu akhiri pembelajaran pada siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi